Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Giva Fajaruddin Malik di channel Malik Dental Care. Kali ini saya akan share tentang treatment atau perawatan pada gigi berlubang. Mau tahu seperti apa? Yuk kita simak bersama-sama video ini. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar bisa terus memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut yang bermanfaat. Ya teman-teman semua, kita mulai dulu dengan pengertian gigi berlubang atau dental caries. Dalam bahasa kedokteran gigi biasanya disebut dengan dental caries. Merupakan sebuah kondisi demineralisasi atau kerusakan pada jaringan keras gigi, dalam hal ini adalah email. Dan apabila tidak segera ditangani, maka akan terus menjalar ke jaringan yang di bawahnya. Dalam hal ini bisa mencapai dentin ataupun mencapai kamar pulpa atau saraf gigi. Nah, biasanya kalau sudah mengenai kamar pulpa atau saraf gigi, maka akan timbul rasa sakit. Karies gigi atau gigi berlubang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utamanya adalah asam yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi teman-teman, bakteri di rongga mulut itu memetabolisme sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan yang menempel pada permukaan gigi. Dimetabolisme, dikonsumsi, kemudian setelah dimetabolisme maka menghasilkan zat yang sifatnya asam. Nah, asam itu yang kemudian akan merusak jaringan keras gigi, dalam hal ini adalah email. Jadi buat teman-teman yang memiliki kebiasaan konsumsi makan minuman yang manis terlalu berlebihan, tentu akan meningkatkan risiko terjadinya gigi berlubang. Selain itu ada faktor-faktor lain, faktor-faktor yang predisposisi atau faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi kejadian gigi berlubang. Yang pertama tadi, kebiasaan konsumsi makan minuman yang manis dan asam secara berlebihan, lalu tidak rajin menyikat gigi atau membersihkan gigi sebagaimana kita ketahui bersama. Paling nggak teman-teman harus menyikat gigi sehari minimal 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur. Terutama sebelum tidur ya teman-teman, karena bakteri di rongga mulut itu cenderung aktif pada malam hari. Jadi apabila ada sisa makanan yang masih menempel di gigi teman-teman, maka akan dimetabolisme oleh bakteri. Kemudian nanti bakteri akan menghasilkan asam. Nah, asam itu yang merusak gigi. Selain itu ada faktor-faktor lain seperti kondisi saliva atau air ludah yang cenderung sifatnya lebih asam sehingga memperparah kejadian gigi berlubang. Struktur dan morfologi gigi, pada gigi yang tidak rapih, yang berjejal sehingga sulit untuk dibersihkan, maka sisa makanan gampang sekali nyangkut atau terselip di sela-sela gigi. Nah, sisa makanan tersebut nanti seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan dimetabolisme oleh bakteri dan akan menghasilkan asam yang bisa mengakibatkan kerusakan pada email dan menyebabkan terjadinya gigi berlubang atau karies. Lalu bagaimana tata laksana atau pengobatan pada kasus gigi berlubang atau dental karies? Sebelum ke sana, saya mau ngajak teman-teman dulu mengenali atau mempelajari lapisan-lapisan pada gigi ya. Ini gigi teman-teman ya. Ini gigi geraham bawah. Jadi gigi itu memiliki beberapa lapisan-lapisan. Yang pertama ada lapisan yang paling luar teman-teman semua, ini adalah email ya. Email itu dapat terlihat oleh mata. Warnanya putih. Email merupakan jaringan yang paling keras yang ada di dalam tubuh manusia. Bahkan tulang pun kalah. Akan tetapi email tidak memiliki kemampuan untuk regenerasi. Jadi kalau sudah rusak, dia tidak bisa sembuh atau terbentuk kembali. Berbeda halnya dengan tulang. Kalau tulang patah, kemudian direposisi, didekatkan, maka bisa tersambung kembali melalui operasi atau pemasangan pen. Tapi kalau email itu, kalau dia sudah rusak, maka dia tidak dapat tumbuh atau sembuh kembali. Nah, ini lapisan yang paling luar namanya email. Kemudian yang di bawah email ada yang namanya tulang gigi atau dentin. Dia persis di bawah email. Lalu yang paling dalam adalah pulpa atau kamar pulpa. Kamar pulpa ini berisi pembuluh darah dan saraf gigi.
Jadi yang memberi nutrisi pada gigi, yang memberikan rasa atau respon nyeri, panas, dingin pada gigi atau pulpa, atau biasanya disebut dengan saraf gigi. Lalu ke bawah ini ada saluran akar, di mana saluran akar ini menghubungkan gigi dengan saraf-saraf dan pembuluh darah yang ada di bawahnya. Jadi intinya adalah adanya 3 lapisan ini pada gigi. Yang pertama ada email, yang paling atas ada dentin atau tulang gigi, yang berikutnya adalah pulpa atau saraf gigi. Nah, lalu hubungannya apa antara lapisan-lapisan pada gigi ini dengan treatment atau perawatan pada gigi berlubang? Perlu saya sampaikan teman-teman semua, gigi berlubang itu biasanya nggak langsung ujuk-ujuk besar ya, tapi terjadi secara bertahap. Cuman kadang-kadang kita kurang memperhatikan karena tidak ada gejala. Kadang pasien itu berkunjung ke dokter gigi kalau dia sudah ada gejala, mulai dari linu, bahkan sampai sakit, bahkan ada gejala bengkak atau abses pada gusi, nah baru berkunjung ke dokter gigi. Sebenarnya penanganan gigi berlubang itu akan bisa sangat simpel dan mudah apabila terjadi pada tahap-tahap awal dan tahap-tahap belum terjadinya gejala, baik itu linu maupun nyeri. Nah, maka dari itu pentingnya untuk kontrol rutin berkala setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Jadi bisa ketahuan tuh awal-awal gigi berlubang pada tahap yang awal gitu. Nah, apabila pada tahap gigi berlubang yang masih pada tahap yang awal, maka treatment atau perawatannya akan lebih simpel dan akan lebih mudah. Lalu bagaimana dok penanganannya? Untuk penanganan gigi berlubang tergantung pada keparahan dari lubangnya. Apabila masih mencapai email tanpa adanya gejala-gejala yang berat, maka bisa langsung dilakukan penambalan hari itu juga. Penambalannya biasanya kalau pada gigi belakang, terutama gigi belakang, menggunakan bahan resin komposit atau penambalan sinar. Lalu apabila sudah mengenai dentin dengan lubang yang belum terlalu dalam, juga masih bisa dilakukan penambalan secara langsung menggunakan bahan resin komposit atau penambalan sinar. Apabila masih mencapai dentin tapi sudah cukup dalam dan hampir mengenai kamar pulpa, biasanya dilakukan prosedur pulp capping terlebih dahulu. Apa itu pulp capping? Itu dokter gigi akan memberikan lapisan selapis tipis untuk melindungi kamar pulpa terlebih dahulu. Jadi nggak langsung ditambal hari itu juga. Biasanya diberi lapisan khusus dulu, kemudian diberikan tambalan base-nya atau semennya. Di atasnya kita tambal sementara, dievaluasi dulu kurang lebih 1-2 minggu, baru kita tambal permanen. Pun apabila pada saat proses pembersihan jaringan-jaringan yang kotor terjadi jebol pada kamar pulpa, nah biasanya dilakukan pulp capping direct. Jadi si kerusakannya kita tutup dulu, kemudian dievaluasi, baru kita tambal permanen. Yang agak berat apabila sudah mencapai kamar pulpa dan timbul rasa sakit. Nah, ini sudah tidak bisa lagi langsung dilakukan penambalan permanen. Harus ada tahapan-tahapan tertentu sehingga nanti tidak lagi muncul rasa sakit. Apabila lubang atau karies sudah mencapai kamar pulpa dan timbul rasa sakit, opsinya memang ada 2. Yang pertama pencabutan gigi, apabila pasien ingin dicabut untuk menghilangkan rasa sakitnya. Tapi kalau pasien tidak mau dicabut, kita bisa melakukan perawatan PSA atau endodontik, perawatan saluran akar. Jadi prosedurnya nanti gigi dibuat dulu non vital ya, atau bahasa pasiennya itu dimatikan dulu saraf giginya. Jadi giginya dibuat non vital dulu. Prosedurnya bisa 2, bisa direct dan indirect. Direct itu nanti pasiennya kita berikan anestesi atau disuntik baal, nanti kemudian dibersihkan sampai dalam, lalu jaringan pulpa beserta saluran akarnya dibuang dan dibersihkan. Atau juga bisa juga dimatikan dulu sarafnya, jadi ada obat khusus dimasukkan ke kamar pulpa, kemudian ditutup dengan tambalan sementara. Biasanya dievaluasi 1 minggu biasanya. 1 minggu kemudian kontrol, kalau jaringan pulpa sudah nekrosis atau sudah mati, baru dibersihkan dan dibersihkan sampai saluran akarnya. Nanti setelah bersih, kemudian disterilisasi dengan bahan khusus,
maka dilakukan penambalan. Penambalannya juga bertahap dari bawah. Jadi ditambal dulu saluran akarnya, diisi saluran akarnya, kemudian diberikan bahan khusus di sini, diberikan dasar tambalan atau base-nya. Lalu di atasnya biasanya kita lakukan tambal sementara dulu, dievaluasi dulu selama 2-3 minggu. Kalau sudah tidak ada keluhan, kita tambal permanen. Tapi ada juga beberapa kasus yang bisa dikerjakan secara one visit. Jadi pada hari itu juga dilakukan PSA, pengisian saluran akar, kemudian penambalan permanen. Seperti itu. Pada kasus-kasus yang cukup berat, yang sudah sampai abses dan sudah sampai bengkak, biasanya nanti abses atau bengkaknya dibersihkan dulu, dipanasi dulu. Bisa dibuka dari giginya, atau bila memang sudah cukup berat dan cukup parah, bisa dilakukan insisi atau pembedahan dari dalam gusinya, atau mungkin kalau memang benar-benar sudah parah, lakukan insisi di leher. Tapi itu pada kasus yang benar-benar sudah cukup parah gitu. Dan satu hal lagi, sebelum ditambal tentu harus dibersihkan dulu. Jadi jaringan-jaringan nekrosisnya atau jaring-jaringan yang sudah terinfeksi dibuang dulu dengan bur. Atau mungkin kita biasa dokter menyampaikan gigi yang berwarna hitam-hitamnya itu akan dibuang dulu. Itu sampai menyisakan struktur gigi yang bersih, ataupun kalau masih ada hitam-hitamnya yang penting dia sudah keras dan tidak lunak gitu. Setelah itu baru dilakukan prosedur penambalan gigi, apabila gigi tersebut bisa langsung ditambal. Ya, jadi itu tadi teman-teman untuk proses treatment pada gigi berlubang. Yang pertama adalah teman-teman jangan buru-buru dulu melakukan pencabutan gigi pada gigi yang sudah berlubang ya. Konsultasikan dulu dengan dokter giginya. Apabila masih bisa dipertahankan, saran saya dipertahankan, karena nanti khawatirnya ketika dicabut giginya ompong dalam jangka waktu tertentu akan mengakibatkan perubahan struktur pada gigi. Jadi gigi nanti ada yang maju ke depan, ada yang turun ke bawah gitu. Kalau terpaksa ingin dicabut, maka akan alangkah lebih baiknya dilakukan pemasangan protesa atau gigi palsu gitu. Jadi sebenarnya treatment perawatan gigi berlubang itu sangat simpel dan mudah apabila diketahui pada tahap yang awal. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau masih mencapai email bisa langsung ditambal. Kalau sudah mencapai dentin tapi belum terlalu dalam juga bisa ditambal. Kalau sudah mencapai dentin tapi sudah cukup dalam dan sudah ada keluhan nyeri tertentu, biasanya diawali dengan prosedur pulp capping atau pelapisan dari atap kamar pulpa. Apabila sudah mencapai pulpa, kemudian muncul nyeri yang hebat, maka bisa dilakukan PSA atau perawatan saluran akar terlebih dahulu sebelum ditambal, atau bahkan opsi yang terakhir adalah dicabut giginya. Cuman alangkah baiknya kalau pencabutan gigi itu merupakan opsi yang paling terakhir ketika memang gigi sudah benar-benar tidak bisa diselamatkan atau dipertahankan. Ya, itu tadi sekian edukasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman terus menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan mengurangi konsumsi makan dan minum manis secara berlebihan. Menggosok gigi paling tidak minimal sehari 2 kali, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan jangan lupa untuk kontrol rutin secara berkala ke dokter gigi, paling tidak setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Terima kasih, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share channel ini agar tetap terus memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.